Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk semuanya, jadi video kali ini saya akan membahas sedikit tentang kajian ilmu filsafat. Mungkin sedikit yang saya tahu ya, filsafat itu secara historis merupakan sebuah induk ilmu yang menjadikannya sebagai sebuah tumpuan. Filsafat memberikan sebuah penjelasan ataupun jawaban secara substansional atas masalah tersebut. Sementara ilmu terus mengembangkan dirinya dalam sebuah batas-batas wilayahnya. Proses atau interaksi tersebut pada dasarnya merupakan bidang kajian filsafat ilmu. Oleh karena itu, filsafat ilmu dapat dipandang sebagai upaya menjembatani jurang pemisah antara filsafat dan ilmu. Pengkajian tersebut tidak terlepas dari acuan pokok filsafat yang tercakup dalam bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dengan berbagai pengembangan yang dilakukan oleh para ahli. Ada beberapa penerangan tentang sejarah filsafat. Yang pertama yaitu sejarah filsafat secara modern. Istilah modern tersebut tidak jelas apa maksudnya. Lazimnya istilah modern menampilkan sebuah kesombongan dan arogan. Adapun filsafat modern yang menampik ciri khas dan karakter dalam pembenarannya. Cirinya adalah kesangsian dalam kebenaran hal itu sendiri. Maka dalam mendapatkan kebenaran yang sejati adalah dengan kesangsian dan keraguan. Beberapa ahli berpendapat, salah satunya yaitu René Descartes, pokoknya Descartes ya, dengan pikiran yang rasionalitas, dan Immanuel Kant dengan kritis melihat ketidaksempurnaan. Baik pada Descartes, Locke, dan Immanuel Kant mengatakan bahwa pengamatan tanpa konsep adalah buta, sedangkan anggapan tanpa penglihatan adalah hampa. Ia berpendapat bahwasanya pengetahuan itu berdasarkan pengamatan dan pemikiran. Untuk melihatnya lebih mudah, maka filsafat modern dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Yang kedua, dialektika idealisme dan dialektika materialisme. Yang ketiga yaitu fenomenologi dan eksistensialisme. Lalu yang keempat, filsafat kontemporer dan pasca modernisme. Lalu selanjutnya ada sejarah perkembangan pada masa kontemporer ya. Pada masa ini, pembicaraan filsafat lebih banyak membahas dan membicarakan masalah kata dan kalimat. Selanjutnya, pengertian filsafat menurut para ahli. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang berbagai masalah umum yang mendasar dengan menggunakan logika, metode, dan sistem tertentu. Agar memahami apa itu filsafat, maka kita akan merujuk pada beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama yaitu Aristoteles. Menurut Aristoteles, pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi ilmu dan metafisika. Yang kedua yaitu menurut Cicero, filsafat adalah ibu dari semua seni, the mother of all the art, dan merupakan seni kehidupan. Lalu yang ketiga, menurut Plato, arti filsafat adalah suatu ilmu yang mencoba untuk mencapai suatu pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya. Lalu yang keempat yaitu menurut Immanuel Kant, arti filsafat adalah suatu ilmu yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup 4 persoalan, yaitu metafisika, etika, agama, dan epistemologi. Lalu selanjutnya menurut Johann Gottlieb Fichte, ini susah banget namanya ya. Menurutnya, pengertian filsafat merupakan dasar dari segala ilmu yang membicarakan segala bidang dan segala jenis ilmu untuk mencari kebenaran dari seluruh kenyataan. Selanjutnya yaitu Paul Nathorp. Pengertian filsafat adalah suatu ilmu dasar yang menentukan kesatuan pengetahuan manusia dan menunjukkan dasar akhir yang sama dan juga memikul sekaliannya. Lalu selanjutnya menurut Bertrand Russell, pengertian filsafat yaitu sebuah teologi yang berisi tentang masalah-masalah yang pengetahuan definitifnya sampai sebegitu jauh tidak dapat dipastikan, namun seperti sains, filsafat dapat menarik akal manusia daripada otoritas tradisi maupun otoritas wahyusi. Lalu selanjutnya menurut John Dewey, filsafat adalah suatu pengungkapan tentang perjuangan manusia secara terus-menerus dalam upaya melakukan penyesuaian berbagai tradisi yang membentuk budi pekerti manusia terhadap kecenderungan ilmiah dan cita-cita politik yang baru dan tidak sejalan dengan wewenang yang diakui. Lalu yang terakhir yaitu menurut M.J. Langenfeld, filsafat merupakan kesatuan dari ilmu yang terdiri dari beberapa lingkup masalah. Di antaranya yaitu masalah lingkungan, masalah keadaan yang meliputi metafisika, alam, manusia, dan lainnya. Lingkup masalah tersebut mencakup tentang teori kebenaran, teori pengetahuan, dan logika. Sedangkan lingkungan masalah dinilai mencakup teori tentang nilai etika, estetika, dan nilai berdasarkan religi. Lalu selanjutnya objek filsafat. Isi filsafat tergantung apa yang dipikirkan oleh objek filsafat, yaitu meliputi segala pengetahuan manusia serta segala sesuatu yang ingin diketahui oleh manusia. Oleh karena itu, manusia memiliki akal dan pikiran yang aktif. Maka manusia sesuai dengan tabiatnya cenderung ingin mengetahui segala sesuatu yang ada dan mungkin ada menurut akal pikirannya. Jadi, objek filsafat ialah mencari keterangan sedalam-dalamnya.
Lalu selanjutnya cabang-cabang filsafat. Secara objektif harus diakui bahwasannya pemikiran manusia itu terbatas. Kemampuan manusia melahirkan masalah-masalah yang kompleks sehingga menuntut percepatan-percepatan ilmu yang semakin spesifik. Mempelajari filsafat memang dirasakan sangat berguna untuk memahami bagaimana manusia berpikir. Karena pemikiran manusia sangat dipengaruhi oleh aliran filsafat yang dianut. Mengingat pemikiran filsafat sangat beragam, maka cara mudah untuk mempelajarinya adalah dengan mengklarifikasikan aliran-aliran utamanya. Secara pokok sebenarnya kajian filsafat berdasarkan pada 3 cabang. Yang pertama yaitu teori pengetahuan, yaitu membicarakan cara tentang memperoleh pengetahuan yang memiliki cabang lagi, yaitu epistemologi dan logika. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu teori hakikat, yang membicarakan pengetahuan itu sendiri, yang kemudian disebut ontologi. Lalu selanjutnya yaitu teori nilai, membicarakan guna pengetahuan yang disebut dengan aksiologi. Dari 3 cabang besar tersebut, lahirlah cabang-cabang baru. Yang pertama yaitu cabang ontologi. Namun ontologi kadang-kadang disamakan dengan metafisika, karena istilah metafisika pertama kali dicetuskan oleh Andronicus dari Rhodesia, yang artinya adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat suprafisis atau kerangka penjelasan yang menerobos melampaui pemikiran biasa yang memang sangat terbatas dan kurang memadai. Lalu yang selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengetahuan, yang berarti teori pengetahuan. Oleh karena itu, epistemologi diistilahkan pertama kalinya oleh Z.F. Ferrier pada tahun 1854. Lalu selanjutnya yaitu ada aksiologi, yang sama berasal dari bahasa Yunani yang berarti teori nilai yang diinginkan ataupun teori nilai yang baik dan dipilih. Selanjutnya yaitu ciri-ciri filsafat secara umum, yaitu bersifat universal, tidak faktual, berhubungan dengan nilai, berhubungan dengan arti. Lalu selanjutnya implikatif. Metode filsafat itu terus berubah-ubah seiring dengan metode filsafat tersebut ya. Perkembangan filsafat itu sendiri bukan berarti penemuan terbaru adalah metode yang terbaik. Nyatanya, dalam filsafat yang spekulatif tidak ada metode yang terbaik. Berikut ada beberapa contoh metode filsafat. Yang pertama yaitu metode kritis. Itu caranya adalah dengan menanyakan, membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan menolak suatu keyakinan. Lalu selanjutnya yaitu metode filsafat intuitif. Metode yang dikembangkan oleh Bergson dan Plotinus yang sering dikatakan tidak bertumpu pada intelek dan rasionalisme manusia. Lalu selanjutnya ada metode skolastik. Sesuai dengan namanya yaitu berkaitan erat dengan metode pengajarannya. Lalu selanjutnya metode filsafat matematis. Metode ini mengintegrasikan segala kelebihan logika, analisis geometri, dan aljabar. Lalu ada metode empiris eksperimental. Perbedaan utama metode ini yaitu dari metode Descartes adalah metode ini juga membutuhkan eksperimen yang ketat guna mendapatkan bukti empiris yang sejati. Lalu selanjutnya ada metode transcendental. Immanuel Kant merupakan pelopor metode ini. Ia membedakan 2 jenis pengertian. Yang pertama yaitu pengertian analistis, yakni pengertian yang selalu bersifat a priori, misalnya dalam ilmu pasti. Dan selanjutnya pengertian sintesis, yakni dibagi 2 menjadi a posteriori singular yang dasar kebenarannya merupakan subjektif dengan catatan syarat paling minimal yang mutlak harus dipenuhi dalam upaya objektivitasnya memungkinkan. Lalu selanjutnya ada metode dialektis. Hingga terkadang metode ini sering disebut dengan Hegelian method. Dan selanjutnya masih banyak lagi. Salah satunya yaitu metode fenomenologis yang berdasarkan fenomena alamiah. Lalu selanjutnya ada metode filsafat eksistensialisme yang merupakan eksistensi keberadaan manusia tersebut. Dan yang terakhir adalah metode analitika bahasa. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas tentang ilmu. Tujuan filsafat ilmu adalah mengadakan analisis mengenai ilmu pengetahuan dan cara bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh. Jadi filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan dan cara memperolehnya. Tujuan mempelajari filsafat ilmu pada dasarnya untuk memahami persoalan ilmiah dengan melihat ciri dan cara kerja setiap ilmu atas penelitian ilmiah dengan cermat dan kritis. Mungkin sekian sedikit pembahasan dari saya tentang kajian filsafat ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Mohon dimaklumi karena saya sudah berusaha untuk mencoba menyampaikannya lebih baik. Jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.